Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Hajah Rahayu Karyadinata MPD dan yang saya banggakan para mahasiswa PGMI semester 6 kelas A, B, dan C yang pada kesempatan kali ini bisa dikatakan ini pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita akan melaksanakan UAS pada mata kuliah pemecahan masalah matematika. Sudah ada 11 strategi pemecahan masalah yang sudah kita bahas, dan ini strategi yang ke-12 yang akan kita bahas, sehingga nanti teman-teman menguasai 12 strategi pemecahan masalah yang dapat nanti teman-teman aplikasikan, dapat teman-teman gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika. Nah, masalah-masalah matematika yang seperti apa? Masalah matematika yang non rutin, yang dalam penyelesaiannya tidak bisa atau mungkin tidak dapat menggunakan rumus-rumus seperti halnya soal-soal yang biasa dikerjakan di sekolah. Jadi soal-soal yang biasa, dikerjakan di sekolah itu mungkin saja berbeda dengan soal-soal yang dikerjakan ketika para siswa mengikuti olimpiade. Nah, soal-soal pemecahan masalah itulah yang biasa keluar, yang menjadi soal-soal di olimpiade. Karena pemecahan masalah matematika merupakan bagian dari high order thinking skill ya. Jadi membutuhkan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan soal-soal, pemahaman dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita, langsung saja. Yaitu strategi memecahkan masalah menjadi sub-sub masalah. Nah, ini makin ke sini kalau kemarin ada yang bilang, "Pak, makin sulit materinya karena sumbernya sedikit." Sebenarnya pada intinya, strategi ini kalau saya lihat ya, strategi ini lebih cenderung ke logika kita nanti yang akan bermain. Kenapa saya bilang seperti itu? Nanti ya, di contoh soal akan lebih detailnya. Baik. Pengertian strategi memecahkan masalah menjadi sub-sub masalah, apa itu? Strategi pemecahan masalah dengan menyelesaikan bagian masalah atau menjadi sub-sub masalah. Jadi bagian masalah atau dibuat menjadi sub-sub masalah. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ke dalam sub-sub masalah secara berturut-turut. Artinya apa? Jadi masalahnya itu tidak langsung sama seperti kemarin. Kalau kemarin kan menyatakan kembali masalah, kalau ini tidak langsung ke inti masalah, tapi dibagi-bagi dulu. Satu, 2, 3, 4. Jadi dibuat sub-sub dulu. Atau dibuat bagian-bagiannya dulu. Jadi tidak langsung. Tapi dari urutan tersebut, gitu kan, makanya di sini secara berturut-turut dari urutan tersebut, yang pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang intinya. Masalah yang diselesaikan, dipecahkan, masalah yang diselesaikan dipecah-pecah menjadi sub-sub masalah. Tadi saya sudah sampaikan, sehingga cara menyelesaikannya pun melalui penyelesaian bagian-bagian masalah. Jadi tidak langsung. Kemudian bagian masalah tersebut telah diselesaikan merupakan penyelesaian dari masalah seluruhnya. Jadi kalau kita analogikan dengan sebuah piring yang pecah, ya kan ada sebuah piring yang pecah, kita ambil tuh satu bagiannya lalu kita gabungkan. Jadi selesai itu masalahnya. Jadi piringnya kembali utuh. Meskipun sepertinya tidak mungkin ya karena, membutuhkan, membutuhkan lem yang sangat bagus kalau mau nyatuin piring lagi. Tapi ini hanya gambaran saja. Artinya dari sebuah piring yang pecah, nah itu ada bagian-bagian yang pecahnya kita gabung-gabungkan, kita selesaikan satu persatu sampai akhirnya jadi, menyeluruh sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Nah ini terkait masalah strategi memecahkan masalah menjadi sub-sub masalah. Ini pengertiannya dan untuk lebih jelasnya saya tidak akan pernah bosan-bosan kita masuk ke latihan soal atau ke contoh soal terlebih dahulu. Nah, ini contoh soal yang pertama, satu regu pramuka terdiri dari 8 orang. Mereka membeli persediaan berkemah untuk 9 hari. Jadi 8 orang untuk 9 hari membawa bekalnya dengan ketentuan bahwa setiap orang mendapatkan kebutuhan harian yang sama. Kemudian
Ada 4 orang lagi bergabung mengikuti perkemahan, tetapi tidak ada tambahan pembelian persediaan makanan. Berapa lamakah persediaan makanan tersebut akan habis jika kebutuhan harian makanan tiap orang tidak bertambah? Baik, ini yang pertama tetap kita memahami masalah, satu regu terdiri dari 8 orang, itu yang kita ketahui. Lalu membeli persediaan makanan itu 9 hari atau membawa persediaan makanannya 9 hari. Jadi 8 orang untuk 9 hari. Nah, ternyata bertambah 4 orang, tapi nggak bawa tambahan makanan. Berapa lama makanan tersebut akan habis jika kebutuhan harian mereka tidak bertambah? Artinya apa? Artinya di sini orangnya bertambah, persediaan makannya tetap. Dan hari yang tadinya 9 hari, kira-kira kalau logikanya apa? Jadi lebih cepat itu habis, ya kan? Tapi berapa hari itu yang ditanyakan. Makanya tadi saya bilang, ini ada logika di sini gitu kan. Kalau 8 orang, 9 hari, kalau 4 orang, ditambah 4 orang, berarti lebih cepat itu habis persediaan makanannya. Baik, strateginya apa? Memecahkan masalah menjadi sub-sub masalah. Nah ini, kita misalkan saja, setiap orang itu satu box. Nah, satu box itu untuk 1 hari, berarti kan? Satu box itu untuk 1 hari. Kebutuhan makanan harian itu 8 orang, berarti 8 box. Nah, persediaan makanannya ada 9. Berarti ada 9 hari, berarti 8 box dikali 9 hari, jadi ada 72 box. Jadi persediaan makanan awal itu 72 box. Nah, sedangkan ternyata bertambah 4 orang, menjadi 12 orang. Nah, ini nih, ini yang harus diperhatikan. Ini sub-sub masalahnya di sini nih. Ini kan yang kita ketahui awal. Sub masalah yang pertama bahwa 8 orang itu 8 box. Lalu sub masalah selanjutnya, persediaan makanan itu 9 hari, gitu kan. Nah, ini sub masalah yang selanjutnya. Karena apa? Bertambah orang menjadi masalah baru, gitu kan. Jadi ada 12 orang. Yang tadinya kita sudah tahu bahwa ada 72 box. 72 box itu untuk 9 hari dan oleh 8 orang. Sekarang ditambah 4 orang, sehingga jadi 12 orang. Nah, 12 orang ini dengan 72 box, ini kan masalah. Karena tidak bertambah boxnya. Nah, 72 box itu untuk 8 orang habisnya itu 9 hari. Nah, sekarang kalau 72 box dengan 12 orang berarti 72 box dibagi 12 orang. Sama dengan 6 hari. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang tadinya 9 hari menjadi 6 hari. Ketika apa? Ketika bertambah orang tapi tidak bertambah persediaan makanan. Nah, itu. Persediaan makanan tersebut akan habis selama 6 hari oleh 12 orang. Dan kebutuhan makanan harian yang sama. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa di sini juga menggunakan yang namanya logika. Secara tidak langsung kita menggunakan logika. Kalau tadinya 8 orang dengan 9 hari habis persediaan makan, sekarang bertambah orang gitu kan. Ketika bertambah orang, persediaan makanannya gimana? Ketika bertambah orang, persediaan makanannya artinya persediaan makanannya pun jadi lebih cepat habisnya. Nah, ternyata terbukti di sini. Jadi apa? 6 hari. Nah, periksa kembali. Satu regu 8 orang, persediaan makanan 9 hari, yaitu 72 box. Itu yang kita dapatkan. Nah, kalau 72 box itu dibagi 8 orang, itu 9 hari. Benar. Lalu karena bertambah 4 orang menjadi 12 orang. Tambah-tambahan box ya, tambah-tambahan persediaan makanan. Sehingga 72 box dibagi 12 orang itu 6 hari. Nah, ini sudah terbukti. Oke, ini masih sedikit mudah. Ya, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Wahyu, Luna, Ariel, dan Indra masing-masing menyukai jenis buku yang berbeda-beda. Komik, novel, komputer, misteri. Jadi ada 4 buku yang berbeda-beda yang disukai oleh 4 orang tersebut. Saudara laki-laki Indra
Saudara laki-laki Indra suka membaca komik. Luna tidak menyukai buku komputer. Ariel biasa membaca buku novel, tetapi sekarang ia selalu membaca tentang misteri. Yang jadi pertanyaannya, buku mana yang masing-masing mereka sukai? Siapakah saudara laki-laki dari Indra? Baik, memahami masalah. Ini penting. Wahyu, Luna, Ariel, dan Indra masing-masing menyukai jenis buku yang berbeda. Itu yang pertama yang kita ketahui. Lalu bukunya ada apa saja? Komik, komputer, novel, misteri. Itu yang kedua yang kita ketahui. Saudara laki-laki Indra suka membaca komik. Jadi sudah dipastikan satu dari 4 buku tersebut itu dipilih oleh saudara laki-lakinya Indra. Tapi kita tidak tahu saudara laki-laki Indra siapa. Luna tidak menyukai komputer. Jadi opsinya Luna nanti itu komik, novel, misteri. Tapi kalau komik itu sudah diketahui oleh saudara laki-lakinya Indra. Ariel biasa membaca buku novel, tetapi sekarang ia selalu membaca tentang misteri. Yang ditanyakan apa? Buku mana yang masing-masing mereka sukai dan siapa saudara laki-laki Indra. Dengan strategi apa? Memecahkan masalah menjadi sub-sub masalah atau membuat bagian-bagian masalah. Ini melaksanakannya yang pertama dari pernyataan yang pertama, dari memahami masalah yang pertama. Karena saudara laki-laki Indra menyukai komik, maka di sini kita menggunakan yang namanya logika. Kalau saudara laki-laki Indra itu menyukai komik, ya kan? Saudara laki-laki Indra menyukai komik, artinya apa? Tidak mungkin Indra menyukai komik. Karena apa? Sudah dapat dipastikan komik itu yang disukainya oleh saudara laki-lakinya Indra. Saudara laki-laki Indra tidak mungkin Luna, ya kan? Tidak mungkin Luna. Kenapa? Karena Luna itu perempuan. Artinya saudara laki-laki Indra itu di antara siapa tadi? Wahyu atau Ariel? Wahyu atau Ariel? Karena Luna tidak menyukai buku komputer, Luna tidak suka buku komputer. Dipastikan Luna tidak menyukai buku komputer. Ya kan? Luna tidak menyukai. Nah, Luna tidak mungkin menyukai komik. Kenapa? Kenapa tidak mungkin menyukai komik? Karena komik itu sudah sama saudara laki-lakinya Indra. Nah, komik sudah sama saudara laki-lakinya Indra. Saudara laki-lakinya menyukai komik. Bisa jadi, ya kan? Luna itu menyukai novel atau misteri. Ini yang masih jadi pertanyaan. Buku mana yang disukai oleh Luna? Nah, ada pernyataan selanjutnya dari memahami masalah tadi. Ariel tuh menyukai buku misteri. Sekarang lagi menyukai buku misteri. Nah, kalau buku tadi kan opsinya Luna itu menyukai novel atau misteri. Kalau misteri itu sekarang diambil sama Ariel, artinya apa? Luna yang menyukai novel. Luna yang menyukai novel karena buku misterinya itu oleh Ariel. Buku misteri di sini yang tadi Luna itu bisa jadi buku misteri atau apa? Novel. Buku misterinya itu disukai oleh Ariel. Artinya novel itu disukai oleh Luna. Ya. Saudara laki-laki Indra, sudah jelas. Kalau Ariel menyukai buku misteri, artinya saudara laki-lakinya Indra itu siapa? Wahyu. Karena Arielnya sudah menyukai buku misteri, sehingga Wahyu menyukai apa? Menyukai komik. Karena ketiga orang menyukai buku yang berbeda, Luna itu menyukai novel, Wahyu menyukai komik, dan Ariel menyukai buku misteri. Artinya apa? Indra menyukai buku komputer. Logika yang main di sini, teman-teman. Ini kan dari sub-sub masalah. Sub masalah yang pertama, sub masalah yang kedua, sub masalah yang ketiga, dan pada akhirnya ini menjadi selesai. Ariel menyukai buku misteri, Luna menyukai novel, saudara laki-laki Indra kita dapat Wahyu. Wahyu itu menyukai apa? Wahyu itu menyukai komik. Dan Indra menyukai buku komputer. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini kesimpulannya.
Wahyu menyukai komik, Luna menyukai novel, Ariel menyukai buku misteri, Indra menyukai buku komputer, sedangkan saudara laki-laki Indra itu Wahyu karena menyukai komik. Untuk periksa kembali, simpulan dari pernyataan setiap submasalah sudah tepat, sudah dicek, coba dicek kembali, sehingga sudah sesuai bahwa masing-masing menyukai salah satu buku. Jadi tidak ada yang menyukai dua buku, satu orang satu buku. Dan saudara Indra itu yang menyukai komik, yaitu siapa? Wahyu. Nah, ini teman-teman, untuk strategi menggunakan membuat sub-sub masalah untuk menyelesaikan masalah yang intinya. Lalu kalau teman-teman melihat ada tayangan-tayangan atau ada materi-materi yang mengenai soal-soal mengenai angka, juga itu sama, bilangan-bilangan ya, yang bersusun seperti hanya deret. Itu kan dia juga menyelesaikannya dibagi-bagi dulu, dipotong-potong, 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 dipotong-potong sampai selesai. Nah, mungkin nanti soal-soal itu ada di soal latihan, baik itu soal latihan dari saya ataupun ada soal latihan dari teman yang presentasi. Atau ada mungkin juga ada penjelasan dari teman kalian yang presentasi juga mengenai soal tersebut. Sehingga saya mengambil soal yang berbeda supaya nanti bervariasi soal-soal mengenai strategi dengan memecahkan masalah menggunakan sub-sub masalah. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan bahas selanjutnya di Zoom. Silakan teman-teman pahami apa yang saya sudah jelaskan dan jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ketika kita Zoom. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu nanti di Zoom dan persiapkan semuanya untuk UAS. Saya berharap semoga semua teman-teman yang pertama itu harus sehat. Dengan sehat, insya Allah teman-teman bisa melaksanakan ujian dengan sebaik mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal dan ilmu yang berkah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.